Oke, teman-teman semua ya. Balik lagi bareng saya DWK Prayoga. Saya pengen tahu dulu nih feedback dari teman-teman. Kemarin saya sempat live di Instagram. Terus ada yang bilang katanya suaranya tuh kecil ya. Jadi saya pengen tahu dulu pada saat kita nih belum mulai nih ya, belum mulai panjang maksudnya. Pastikan suara saya terdengar dengan jelas. Khawatir nanti pas ngomong panjang tapi nanti gak kedengaran. Jadi kasih feedback dulu apakah suara saya udah jelas atau belum ya. Jadi malam ini sesuai dengan apa yang tadi sudah saya share di Instastory, di Instagram Story, kita akan kita akan undang nih ya guru saya juga, yang beliau ini udah, wah pokoknya dalam dunia branding mah udah malang melintang ya. Pengalaman juga udah berpuluh-puluh tahun, yang itu kalau ibaratnya tentang branding itu sendiri gitu. Kalau untuk nyusul pengalaman itu, ngalahin pengalaman itu effortnya kudu gila-gilaan gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya itulah konsepnya. Bagaimana sebuah kompetensi yang dilengkapi dengan reputasi yang sangat powerful plus prestasi-prestasi yang luar biasa itu disalib itu bakal berat gitu. Nah ini kita undang nanti langsung, dan Anda juga udah tahu siapa orangnya, siapa sosoknya. Tiada lain dan tidak bukan adalah Pak Subiakto. Jadi saya sekilas sebelum saya undang Pak Subiaktonya, jadi kita ketemu itu kurang lebih di tahun 2017. Ya, 2017 kita ketemu, dan itu benar-benar saya berkesan banget. Berkesan bangetnya kenapa? Karena pada saat ketemuan itu adalah saya waktu itu nyelundup sebagai peserta ya, biasa panitia acaranya tuh yang di Bandung, teman dekat gitu kan. Terus saya masuk liatin aja. Wah, ini Pak Subiakto yang selalu dibicarakan nih. Halo. Mangga, sok, lewat dulu. Nah, pada saat itu kita kan lihat tuh, wah bener luar biasa nih. Memang beda ya ketika pengalaman berbicara, yang disajikan adalah sebuah model. Nah ini saya mungkin perlu confirm juga ke teman-teman semua. Apa bedanya teori sama model? Ya, teori sama model itu bedanya adalah, kalau teori itu adalah berawal dari sebuah asumsi ataupun sebuah hasil riset yang dia meriset orang lain gitu ya. Bedanya dengan model adalah apa yang dipraktekkan di lapangan. Ya itu sekilas kayak sama, tapi sesungguhnya sangat berbeda gitu. Nah saya melihat dari sosok Pak Bi ini adalah sebuah model bagaimana kita membangun sebuah brand, bikin sebuah brand yang memang bisa powerful gitu. Bisa sustain buat perusahaan dan juga buat produk, pastinya buat kita yang personal, ya buat personal gitu. Nah saya pas udah sesi workshop itu ya, di kelas di Bandung itu, saya datengin tuh Pak Bi gitu ya. Terus biasa langsung sapa dan segala macam. Oh ini yang namanya Dewa Selling. Wah kan mulai di situ ya. Oh iya Pak gitu kan, salam kenal Pak. Wow Dewa Selling ya. Nah saya menangkapnya ketika itu ternyata Pak B itu menangkap bahwa gue seolah-olah bahwa ngaku-ngaku dewa gitu kan, ngaku-ngaku dewanya Selling. Seberapa hebat nih si Dewa Selling ini gitu. Terus saya sambil guyon, Pak itu mah nama gue aja, nama saya DWK Prayoga, terus kerjanya emang tiap hari selling gitu ya. Bikin konten isinya selling. Komen di status orang nyepam selling. Guyonan saya kayak gitu ya. Oh gitu, saya kira Dewa Selling ini kayak ngecap diri sendiri. Karena dalam dunia personal brand, ngomong ngecap itu bukan personal brand, itu namanya personal promotion. Nanti kita coba tanya juga ke Pak Binya sendiri ya. Alhasil di benak orang lain itu ngiranya adalah dewa itu adalah ngaku-ngaku dewa gitu. Padahal nama gue aslinya emang dewa gitu. Dari situ konfirmasi, ngobrol panjang lebar, dan ini sampai dekat. Kita bikin workshop bareng, terus juga kita kolaborasi bareng, beberapa program, project dan lain-lain. Dan salah satunya ini, saya mungkin perlu buka juga ke teman-teman semua. Saya tuh kalau untuk ilmu branding, mungkin saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lain, termasuk juga referensi Indo maupun luar gitu ya. Tapi kalau untuk personal brand, personal sebagai dewa nih ya, sebagai dewa pribadi, itu saya belum nemu, ini gue belajar ke siapa ya. Saya sempat nyari-nyari, gue yang ngerti siapa sih gitu kan, yang praktisi siapa gitu. Nah waktu itu kita undang di Bandung tuh, Pak Bi undang di Bandung, ikutan workshop lah gitu ya. Kita sebagai pelaksananya dari Billionaire Coach, saya di belakang sebagai peserta dong, ya nyatet gitu. Nah udah sesinya, biasa konfirmasi apakah apa yang sudah saya susun ini dari brand plannya udah benar atau enggak, dan langsung dikonfirmasi, langsung dibikinin sama Pak Subiakto. Nah ini gue buka ya buat kalian, ini jarang-jarang saya buka nih ya. Ini kerennya Pak Bi, baru ketemu langsung jadi gitu. Nah ini teman-teman, ini rancangan brand plan saya untuk yang personal brand ya. Ini yang bikin adalah Pak B. Bagaimana beliau selalu berkata tentang dari market kategori, DNA, core value, added value, positioning, entry barrier, nanti slogan dan lain. Ini mungkin dari kelas premiumnya nanti Pak B bakal banyak cerita di sini sebenarnya kalau di kelas-kelas workshopnya itu. Nah itu dia petakan tuh, oh Dewa itu kategorinya adalah seorang praktisi, ya karena dia pelaku bukan cuma sekedar pakar ya.
dia DNA-nya selling, ya pokoknya mah kemana-mana jualan wae gitu ya. Core value-nya laku keras, pokoknya malu aja kalau misalkan kondisinya jualan si Dewa itu terlaku ya. Makanya beban sebenarnya ketika saya jualan produk tapi terlaku tuh, aduh, merusak personal brand ya. Added value saya ini digital marketer, immerse, copywriter, coach, certified coach, trainer, mentor, dan lain. Bahkan saya juga kadang jadi ustadz, gitu. Penulis bestseller dan YouTuber juga. Nah, positioningnya adalah penggabungan ini semua. Nah, entry barrier adalah sebuah celah yang memang kita bikin agar orang tidak bisa apa ya mau berkompetisi sama saya tuh jadi kayak irasional gitu ya, kayak berat nih ngalahinnya ibaratnya kalau ibarat kalah-kalahan gitu ya. Ya lu harus 28 kali juara dulu affiliate, lu harus punya 19 buku dulu dan semua harus bestseller, harus punya 21 unit bisnis dan semua masih jalan, punya pasukan lebih dari 49.000 gitu ya, punya follower 600.000, ini teman-teman, itu yang desain, itu adalah Pak B ya. Dan itu membantu banget, makanya saya kenapa sampai berani bikin sharing gitu ya, kelas sharing gitu ke teman-teman pasukan saya pribadi, ke alumni-alumni gitu kan. Ini loh ya, personal brand itu kayak begini gitu kan. Karena kan saya punya pasukan tadi 49.000 orang, harus perlu saya share nih. Dan selalu saya bilang bahwa ini saya belajar dari Pak B gitu kan. Itu luar biasa banget. Nah malam ini kita langsung undangnya, kita langsung undang yang tersangkanya nih ya. Bentar, suara saya udah jelas nih. Jelas ya, teman-teman. Alhamdulillah jelas ya. Nah, nanti kita ngomongin tentang branding pastinya, tentang dunia brand, yang pastinya juga tentang produk, tentang corporate, company gitu ya, perusahaan, termasuk personal brand sendiri. Kalau Anda mau nanya-nanya, langsung aja nanti komen di kolom komen, nanti saya coba akan tampilkan ataupun dibacakan. Saya khawatir nanti lupa nge-save, jadi pastikan Anda tonton, stay tune kurang lebih 1 jam ke depan ya. Saya coba akan undang Pak B-nya. Mana dia beliau? Nah, ini udah hadir ternyata, saudara-saudara. Kita pencet. Kok unable to join ya? Bentar. Coba Pak B-nya deh, coba coba yang invite saya Pak, coba. Saya bentar, ini kok di saya belum bisa nih. Oke, sambil menunggu ya. Karena di posisi saya kondisinya unable di sini poinnya. Coba dari beliau yang request, coba Pak. Pak B coba bantu request Pak. Woi, jelas banget, alhamdulillah ya. Wih, masya Allah ya, lumayan juga banyak nih. 480 orang. Menarik teman-teman dalam dunia branding, terutama bagi UMKM yang seringkali orang nanya-nanya, dan gue kalau jawab khawatir nanti salah ya. Jadi Swiss lah, kita posisinya bagi-bagi tugas saja untuk UMKM. Pak B udah hadir katanya. Pak, coba bantu request Pak. Soalnya di sini saya pas diklik tuh tulisannya unable. Apakah settingan dari Pak B-nya yang tidak memungkinkan saya invite atau gimana nih? Ya, oke sambil nunggu. Salam sinergi, iya dong harus sinergi ya. Iya Pak Subiakto betul ya. Udah tebak-tebak betul ya Anda nih. Wah 520 ini belum termasuk followernya Pak B ini. Kini kalau udah masuk lebih dari 700 orang ini. Nah bisa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tap. Yang kita hadirkan. Nah kan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Settingannya barusan nggak bisa di-invite, bener Pak ya? Bisa alhamdulillah sekarang. Memang Instagram berubah nih, saya juga kaget nih tahun 2021. Iya Pak, settingannya suka ada yang berubah otomatis gitu, harus di-setting ulang. Nggak apa-apa lah, Apa itu kabar, tidak menghalangi kangennya kita nih, udah lama banget nggak ngobrol gitu. Pandemi. Perjuangannya luar biasa. Ini kita belum mulai Pak, itu 600 orang udah mantengin kita. Itu dia, magnetnya Kang Dewa itu luar biasa. Masya Allah ya. Jadi barusan sebelum saya invite Pak B, saya cerita tuh pengalaman ketemu dulu pas pertama kali Pak di Bandung ya. Seorang Dewa Selling gitu, ketemu dengan Dewa Branding, udah pengalaman luar biasa, Masya Allah banget lah. Dan juga teman-teman juga perlu tahu tadi ya saya bilang, saya banyak belajar tentang ilmu brand, tentang ilmu membangun brand produk, brand perusahaan, termasuk personal sendiri gitu. Nah, teman-teman sekarang kita langsung aja tanya-tanya deh Pak B ya. Pak, kalau udah ngomongin tentang UMKM nih Pak ya, karena saya juga banyak binaan di teman-teman gitu, selalu mereka tuh tantangannya adalah gimana cara membangun brand yang yang bisa melekat dalam benak orang lain, yang gak cuma sekedar melekat tapi juga bisa terjadi penjualan, repeat order gitu ya. Itu pertanyaan selalu kayak mundur langsung banyak gitu. Padahal mereka sendiri kadang bingung, emang brand naon? Emang apa ya? Itu basic banget Pak gitu. Makanya mungkin perlu dikonfirm ulang sama Pak B. Jadi apa sih sebenarnya harus diperhatikan UMKM itu terhadap ilmu brand itu apa aja sih gitu? Gimana Pak tuh? Iya.
Ya, jadi pertama-tama saya menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas undangannya Kang Dewa nih, luar biasa nih, udah kangen ke ubun-ubun nih, udah Setahun kita apa nggak kopdar, Pak? Semenjak pandemi kesibukan ini. masing-masing. Aduh, bukan lagi. Iya. Ya, jadi saya ingin ingatkan teman-teman bahwa jangan sampai keliru antara branding sama brand. Ya. Hmm. Ini dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman suka menyamakan aja gitu. Padahal sebetulnya eh, ibarat orang lempar bola ke tembok, itu pasti mantul ke kita kembali. Nah, kalau kita lempar ke arah kiri, mantulnya ke kiri. Kalau ke arah kanan, mantulnya ke kanan. Jadi kontrol itu tetap di tangan kita. Itu yang namanya stimulan dan persepsi. Jadi Hmm. kalau ada stimulan, itu menimbulkan persepsi. Kang Dewa tersenyum aja, itu persepsinya beda dengan kalau tertawa terbahak-bahak. Tadi ada yang komen, Kang Dewa sekarang gondrong, itu udah persepsinya beda nih. Wah, persisnya beda. Gimana kalau botak gitu? Jadi memang stimulan itu apapun yang kita lempar kepada publik akan berbalik berupa persepsi. Oke. Kalau yang kita lempar itu branding, maka hasilnya adalah brand. Jadi brand Oke. adalah persepsi yang dihasilkan oleh perilaku kita. Nah, perilaku Oke. kita itu sebetulnya menjanjikan sesuatu dan kemudian memenuhinya. Gitu. Jadi kalau Kang Dewa bilang dewa selling tapi nggak pernah selling gitu ya, Wah, berat tuh. itu persepsinya Ngecap. apa itu kan? Iya. Makanya saya selalu Jadi jualan, Pak. Untuk mempertahankan itu persepsi dia. itu. Nah, teman-teman itu kalau mau bikin brand tanpa harus pakai iklan, nggak harus pakai logo, nggak usah pakai duit gitu ya, itu gampang. Kalau Anda punya makanan, keripik sang dewa gitu. Iya, iya. Keripiknya masuk mulut, lalu masuk ke perut. Itu keripiknya, produknya. Tapi rasanya naik ke kepala. Oke. Nah, rasa itu membangun persepsi. Persepsi itulah brandnya. Gitu. Jadi kalau keripiknya itu pedes banget, persepsinya apa? Wah, juaranya pedes nih. Gitu. Udah. Nah, tanpa harus diklaim, wah saya juara pedes, nggak usah. Oke. Makanya Kalau itu ketika promotion tadi, Pak ya. promosi, Klaim gitu jadi ya. kalau kalau Kang Dewa waktu mengeluarkan keripik Oreo ya, nggak salah ya. Iya, Sang Dewa Oreo. Nah, Sang Dewa Oreo itu makanannya masuk ke mulut langsung ke perut, tapi rasanya naik ke atas. Rasa Oreo itu adalah rasa milenial. Oh iya, Jadi iya. Kang Dewa ini brandnya adalah keripik apa namanya keripik untuk milenial. Gitu. Milenial. Tanpa keluar duit, tanpa ada promosi, tanpa ada klaim apa-apa. Iya ya. Jadi UKM itu kalau dia bilang saya nggak punya duit nih, apa namanya untuk bikin brand, oh, salah banget. Dengan membuat makanan yang enak dan unik itu sudah tercipta brand. Iya. Karena bisa jadi Pak di benak orang-orang mungkin ya. Kenapa dia mikirnya tuh duit? Karena kayak tadi branding kayak ngiklan, branding tentang packaging, gua harus keren nih gitu. Kayak kesan itu kan kayak jadi ada modal gitu. Padahal Ya, kan nggak tentang itu sebenarnya kan dia. ya dia bukan itu. Branding itu bisa pakai packaging bisa, pakai rasa bisa, pakai iklan bisa, pakai sikap bisa. Misalnya Anda punya restoran, semua krunya senyum semuanya, maka Anda akan dikenal sebagai restoran yang senyum. Brandnya Oke. senyum, udah simpel aja. Nah, Pak, tadi menarik ya, karena salah satu yang saya selalu salut dari Pak B adalah memudahkan sebuah bahasa dengan analogi ya, kayak pantulan gitu kan. Yang dipantulin berarti proses brandingnya, Ya, mantulnya berarti adalah brandnya tuh. Nah, Pak, betul, keyword yang selalu saya pegang erat adalah pilihlah pantulan apa yang dipantulkan itu yang memang paling kuat, supaya nanti betul, nempelnya yang paling melekat gitu. Nah, betul. itu taunya dari mana, Pak? Maksudnya itu kan gue banyak nih misalkan bisa jadi tadi ya dari servisnya, dari rasanya, dari edukasinya, dari apanya. Cuman mana yang mau diangkat gitu? Itu tahunya dari mana, Pak? Ya, jadi begini, eh, value yang Anda akan berikan kepada konsumen, artinya yang ingin diingat itu mana yang paling
dekat dengan action yang dilakukan atau branding yang dilakukan. Kalau misalnya contoh gini, waktu McDonald itu dikategorikan sebagai resto fast food, Pat ya. ya, sama dengan KFC, sama dengan Burger King dan segala macam. Dan konsumen nggak masalah kalau misalnya harus nunggu di depan counter 10 menit, 15 menit nggak masalah. Apalagi sekarang bisa sambil lihat ini kan, update Instagram gitu ya. Tapi McD nggak mau disamain sama yang lain. McD mau beda. Nah, beda ini adalah kata kunci dari brand. Kalau Anda nggak beda, Anda nggak nge-branding. Gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada fast food-nya. DNA-nya adalah fast food. DNA-nya tuh fast. Makanya kita bikin branding lewat game, lewat permainan antara kru sama konsumen. Jadi kita bikin permainan, delivernya 1 menit. Okay. Kalau kurang dari 1 menit, Anda menang, saya kalah. Maka saya dihukum. Harus memberikan konsumen ice cream cone 1. Jadi konsumennya senang kan, gitu. Tapi kalau kurang dari 1 menit, maka saya menang, Anda kalah. Tapi konsumen tetap senang karena apa? Dapat ininya cepat, dapat pelayanannya cepat. Sehingga kemudian berubahlah persepsi dari tadinya kategorinya fast food menjadi fast food yang 1 menit. Oke. Nah, karena persepsi itu memancing ekspektasi, ya. Jadi 1 menit ekspektasinya ya 1 menit kita dapatkan. Reaksinya apa? Reaksinya kalau saya butuh makan cepat, aksinya ke McDonald. Jadi 4 itu. Jadi brand itu baru lengkap kalau ada persepsi, ekspektasi, reaksi, dan aksi. Oke. Jadi nih teman-teman catat ya, ada 4 poin: persepsi, ekspektasi, reaksi, dan aksi. Itu yang paling dekat tadi tuh. Nah Pak, misalnya si McDonald kan tadi menggunakan menarik ya, karena fast food kan masih gak jelas gitu Pak ya. Fast food apa gitu ya. Dia kasih kategori baru dengan tambahan yang tadi Pak, dengan apa? Betul. Sebuah mantra menarik yang misalkan nggak tahu lah merek apapun, ada yang mencoba mengkompet dia Pak dengan fast food, misalkan katakanlah dia lebih cepat gitu. Itu kalau sebagai posisi McDonald gitu, kita apakah mencoba mempertahankan di brand yang tadi atau justru kita yang ngalah Pak? Atau gimana Pak? Ya, posisinya begini. Karena ketika mengambil putusan, konsumen itu menggunakan otak kanan. Ya. Oke, ya. Sementara kita jualan pakai otak kiri. Itu kata kiri. Kata kode ini. Kode ini kan kita jualan pakai otak kiri. Bisa ini, bisa ini. Padahal yang menentukan otak kanan. Mereka udah pakai otak kanan. Nggak kejual kayaknya. Otak kanan. Jadi dia sudah merasa nyaman dengan 1 menit. Terus dia bilang, ada yang nawarin 1/2 menit. Nggak perlu lah. 1 menit cukup. Gitu. Oh, oke. Itu kalau sudah melekat di bawah sadar. Gitu. Jadi tidak harus kita bereaksi ya kalau misalnya lawan memberikan yang lebih baik gitu. Tidak harus bereaksi. Karena otak bawah sadar kita sudah mencatat kenyamanan itu yang pertama kali didapat dari McD. Nah, sekarang kalau Anda ke McD sekarang nih dapat 2 menit, 3 menit, Anda nggak komplain kok. Karena sudah nyaman. Ya, karena nyamannya. 1 menit, padahal 2 menit, padahal 3 menit. Karena udah nggak ada jamnya lagi kan. Iya, benar. Gitu. Jadi persepsinya udah nempel. Gitu. Jadi Kang Dewa boleh ngajarin apa aja. Boleh ngajarin extreme funneling, boleh ngajarin flywheeling, launching, segala macam. Nempelnya tetap selling. Selling, benar. Iya. Karena udah nyaman di itu. Positioning itu sudah nyaman di benak kita. Jadi kalau diusik kita langsung otak kadal kita bilang, enggak, bukan gitu. Itu salah yuk. Dewa tuh selling. Enggak, saya belajar ini kok sama dia. belajar apa namanya, funneling sama dia. Enggak, selling udah. Nah, jadi akhirnya karena sudah nyaman, dibela otak kadalnya yang keluar. Gitu. Jadi otak kadal itu bisa dimanfaatkan 2. Yang pertama, informasi dari pesaing masuk ditolak. Ya. Atau
informasi setelah kita menguasai bawah sadar, dia membela kita. Oke. Nah, itu gunanya bermain dengan triune brain apa namanya teori itu. Jadi ada otak kadal, otak human, sama otak mamal. Nah, itu mainnya di situ aja. Hari Jumat saya janjian sama seorang psikolog dari Jogja tuh, Mbak Analisa. Kita kan ngebahas Ya. itu. Analisa. Iya. Iya. Berarti posisinya, Pak, tadi Pak, kalau bicara tentang otak kadal tadi ya, bikin orang itu ibaratnya kayak malah ngebela gitu. Orang berarti kan udah itu kan sebenarnya hakikatnya brand itu ujung-ujungnya nanti jadi pembela setia itu kan, Pak ya? Kayak apa? Betul. Walaupun Jadi, ibaratnya udah kayak irasional Pak ya, maksudnya kayak tadi ya. Ini menarik kasusnya. Ini kita gak usah ngomongin orang lain lah, khawatir nanti jadi omongan atau gibah atau gimana. jadi Gitu. nih. Itu tuh ya. Ya. Advocate, kalau balik ya. Oke. Nah, ya. terus. Nah tadi kasusnya apa adalah ini? ini apa namanya apa namanya? Segodin ya, siapa itu? Bukan. Ini Mark Organ. Oh, iya. The messenger is the message. Jadi The messenger. pesan itu bukan apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan. Siapa yang ngomong, gue gak peduli isinya apa, Pak. Iya, jadi kalau misalnya, contohnya nih, Kang Dewa ngomong branding, dan saya ngomong branding. Itu siapa yang mengatakan, mana yang lebih dipercaya. Bener. Saya ngerti selling, tapi kalau saya ngajar selling, kalah dipercayanya sama Kang Dewa. Iya. Karena kayak komen-komenan kita, boleh Pak. sama. Komen-komenan kita yang kemarin di statusnya Pak B itu loh, saya mencoba untuk tidak ngomongin branding dan keluar dari ini justru karena saya tahu tentang personal brand gue gitu. Betul. Karena gue tahu kalau gue ngomong ini gue kalah sama Pak B gitu kan maksudnya. Gue ngomongin selling aja konsisten. Jadi ingat, the messenger is the message. Iya, Masya Allah, keren nih, catat teman-teman ya. Ini makin kesini makin banyak, 900 sampai 1.000 orang ini kayaknya. Masya Allah. Ini kayak Kang Dewa luar biasa manetnya. Pak, pertanyaannya mungkin juga sama tuh di antara teman-teman. Itu tadi kayak nempelin proses message-nya di kepala orang itu, butuh waktu berapa lama tuh Pak biasanya, Pak? Kalau makanan cepat gitu. Oke. Begitu gigitan pertama, udah langsung, gue balik lagi. Oke. Berarti kalau buat teman-teman sekarang yang bisnisnya makanan, sebenarnya udah kayak makanan itu wajib tidak ada kompromi, harus enak di mata konsumen gitu ya posisinya. Karena kalau enggak bisa tolak. Enak dan unik. Oke, enak dan unik, catat. Enak plus unik, ya. Kalau enak doang ya itu kewajiban. Kalau nggak enak jangan dijual. Iya bener. Kalau bahasanya tuh saya ada salah satu bisnis Pak yang salah satu divisi produk kami itu menggunakan istilah yang Pak Bi bilang gitu. Kita tuh pokoknya kita kudu bikin produk yang must have. Wah, bahasanya udah kayak gitu. Kalau cuma sekedar worth it, ya orang juga bisa bikin gitu. Nah, akhirnya kita mungkin kenapa alhamdulillahnya itu setiap kali launching habis 5 menit habis gitu. Ya karena teori tadi itu sebuah model yang wah, keren. Jadi ada uniqueness-nya, ada bedanya itu gitu. Masya Allah. Betul. Saya merhatiin kok, saya perhatikan. Oh, aduh, kepoin. Saya kepoin terus. Tapi menariknya gini, Pak. Kan kita nih ibaratnya personal brand kah atau produk brand kah? Kan yang nilai orang lain tuh. Karena kalau kata Pak Bi bilang, hakikatnya sebenarnya brand itu milik orang lain. Maksudnya orang lain melihat kita nih kan. Cuma kan tadi ya, ini tuh bisa mikir gini karena kita gitu ya. Benar, Pak? Iya. Nah, bagaimana seandainya kalau misalkan nih orang mempersepsikannya tuh sebaliknya, gue pengennya A, kok orang mikirnya B ya gitu. Nah ini gimana Pak? Gue ngikutin dia tuh dia harus ngikutin gue. Gimana tuh? Jadi begini, jangan lupa bahwa otak manusia tuh lentur ya. Jadi bisa dibolak-balik. Oke. Bad news itu extended good news. Bad news itu adalah good news yang tertunda. Good news yang tertunda. Itu harus diingat. Penolakan dari cewek itu adalah penerimaan yang tertunda. Ya. Selling juga begitu kan. Iya. Waktu saya jadi salesman, penolakan itu adalah pembelian yang tertunda. Tinggal Anda kuat berapa kali ditolak gitu aja. Ada yang 3 kali, kalau saya 8 kali. Kalau 8 kali sudah bilang enggak, no,
berarti dia benar-benar nggak mau. Nah, yang paling penting kuncinya pada waktu terakhir. Pada waktu ditolak terakhir, kasih footnote. Oke, nggak apa-apa kamu nggak beli sekarang. Tapi nanti kalau kamu mutusin buat beli, kamu ingat saya ya. Nah, itu. Itu saya belajar di Kang Dewa. Jadi ini teman-teman, ini udah untuk pertanyaan saya kan saya udah beberapa kali ya dengan Pak Bill live gitu. Ada pertanyaan tentang mana yang duluan, itu nanti tonton aja di YouTube-nya saya atau di YouTube-nya Pak Bill udah banyak tuh. Jadi udah jelas posisinya kayak gimana. Ini saya tanyakan tuh benar-benar isu-isu baru gitu ya. Nah, termasuk juga tentang ini Pak, keadaan misalkan ketika apa ya, apa namanya, distributor kondisinya mungkin saya mewakili teman-teman yang sekarang posisinya reseller distributor agent gitu. Ketika saya memutuskan jadi distributor, kan saya menerima banyak vendor tuh, supplier, katakanlah dari A, B, C, D, E gitu, merek-merek yang lain gitu, set masuk. Terus saya punya toko gitu ya. Terus saya pribadi sebagai personal. Nah, supaya saya bisa unggul dalam artian bisa mempertahankan customer, bisa grab akuisisi customer baru, dari 3 komponen ini yang mesti di branding itu, yang dikuatin itu apakah tokonya, apakah produknya, tapi kalau produknya kan produk orang lain gitu maksudnya. Apakah personal? Itu gimana Pak? Keputusan mana yang harus gue naikin nih gitu? Ya, jangan lupa bahwa orang membeli itu karena percaya. Ya. Jadi saya beli Kelas, bukunya Kang Dewa itu dari berapa? 28 atau 18 ya. Saya mungkin 12 sudah beli itu. Bukan karena isinya, karena Kang Dewanya. Karena Kang Dewanya. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Orang membeli itu karena percaya pada orangnya, kah? Atau percaya pada produknya, kah? Atau percaya pada tokonya? Oke. Kalau tokonya banyak, ya otomatis harus tokonya ya. Nah, mungkin orang itu dibelah-belah. Tapi kalau tokonya cuma satu, ya pada orangnya supaya jadi eksklusif. Karena orangnya nggak mungkin dipindah-pindah. Iya benar Pak ya. Gitu. Jadi kalau untuk distributor atau reseller, ya saya sarankan letakkanlah kepercayaannya kepada orangnya. Bangunlah kepercayaan pada orangnya. Nah, apakah jadi itu apapun jadi produknya nggak peduli nanti beli karena dianya ya, Pak ya. Betul. Apakah itu menjadi personal brand atau tidak, itu urusan belakangan. Oke. Tapi trust dulu. Trustnya karena apa itu catat teman-teman ya. Jadi kalau udah bicara tadi ya, kalau personal brand, gue gak peduli produknya apapun, yang penting gue yang jual, gue ikut dah gitu kan. Gue gak peduli siapa yang jual, pokoknya kalau produknya itu, brandnya itu, gue beli dah gitu. Itu ditentukan tuh dari situ ya teman-teman ya. Itu itu penting banget sih. Nah Pak, ini saya ada kasus menarik ya, karena ada teman saya nih, sahabat saya yang juga sekarang jadi partner saya juga di bisnis gitu. Menariknya adalah gini, dia bangun brand X katakanlah mereknya ya, terus juga Y, dan dulunya berhasil. Ya dengan berhasilnya katakanlah dia punya repeat order yang sangat tinggi, bahkan iklan udah jarang, Instagram aja komennya cuma dikit, tapi pas dia lihat angkanya juga miliaran setiap bulan karena repeat order yang terjadi. Berarti kan wah ini brand udah terbentuk nih, loyal gitu. Nah, menarik adalah pas partneran sama saya Pak, dia ini apa namanya kan nggak keluar, orangnya nggak keluar personalnya. Jadi dia XY itu bangun brandnya, mereknya ada gitu. Terus bangun Z yang bareng saya nih. Yang dia ngomong gini, Kang Dewa, saya tuh punya database, ada 80.000 lebih customer yang mereka tuh selalu beli di produk X dan Y, dan satu holding. Terus gimana ya Kang caranya make supaya bisa si Z ini, Z itu maksudnya perusahaan kita berdua ini, bisa dipakai juga. Nah di situ saya mikir Pak, kalau secara funneling dan segala macam, saya kebayang nih bisa aja custom audience, iklan gitu ya. Bentar, masalahnya adalah mereka kan nggak tahu lu, kami itu gimana Pak ya kalau kayak gitu ya? Mereka kan trustnya sama brand yang SY-nya bukan sama si dianya itu gitu, Pak. Iya. Jadi SY tadi produk ya? Iya, brand. Produknya ada tuh. Produknya hijab yang satu pasmina, misalnya apa. Nah, kita keluarin yang Z nih. Tapi pengen menggunakan database yang 80.000 lebih yang loyal itu, rada berat. Kalau khawatirnya kalau tiba-tiba kuculuk misalnya ngeblas email kah atau WA kah, loh ini siapa kok tiba-tiba gue dikasih tahu di brand ini, padahal gak tahu. Kalau anaknya personal brand saya kan tinggal, oh ya gue Dewa, oh siap gitu. Kalau ini nggak bisa. Ya, jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah brand mix extension. Jadi menjadi ekstensifikasi dari brand. Jadi brandnya misalnya Pak Saliha gitu ya.
Hmm. Kita keluarkan produk yang berikutnya itu, yang ketiga itu turunannya dari Salihah itu. Oh, oke. Berarti Gitu. nempel buy-nya atau pakai buy atau collabs apa gitu Pak berarti ya? Ya kayak gitu. Atau misalnya Oh, oke. uh, uh, brandnya ini tapi produced by, nah, seperti itu. Oh, oke. Iya, iya. Kalau misalkan murni dia tuh diversifikasi, Pak. Ini bahasnya udah level tinggi nih, teman-teman. Ya. Bahasanya kita menggunakan istilah ini ya, konglomerasi. Misalkan diversifikasi saya mah pokoknya gak mau pakai brand sebelumnya. Memungkinkan nggak tuh Pak dengan customer loyal X itu bisa dipakai untuk Z? Bisa. Jadi yang dibedakan bukan lagi berbasis pada produk, tapi ke perilaku konsumennya. Perilaku konsumennya ya. Ya, jadi uh, setiap konsumen punya perilaku. Jadi untuk teman-teman ya mungkin sebelum saya jelaskan itu bahwa proses branding itu memang dua tingkat ya. Yang pertama itu promotion atau awareness ya kalau anak-anak sekarang Ya, bilang. Yang kedua adalah branding. Jadi proses marketing itu harus dilalui dengan baik. Ya, harus dilalui dengan baik. Sehingga misalnya kayak tadi Kang Dewa sempat sebut personal promotion. Itu adalah menjelaskan kepada orang-orang bahwa saya ini bisa memberikan apa kepada Anda. Nah, setelah orang tahu, kemudian dia membeli produk kita, maka tahap berikutnya adalah branding. Bagaimana membuat orang itu merasa menjadi siapa ketika dekat Kang Dewa. Gitu. Jadi, merasa menjadi siapa itulah sebetulnya branding. Atau dipandang sebagai siapa itulah branding. Tapi kalau saya menawarkan apa, saya adalah seorang pakar branding gitu ya, itu baru personal promotion. Jadi oke. saya di label sebagai pakar branding. Tapi ketika Kang Dewa dekat sama saya, ya, atau berada di sekitar saya, itu dipandang orang sebagai siapa? Itu adalah brand yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau Kang Dewa ini Dewa Selling, maka orang yang dekat sama Kang Dewa pasti akan dipersepsi orang ini pasti jago selling juga. Kalau anak sekarang bilangnya pansos, tapi itu sebetulnya bukan negatif ya. Iya, iya. Itu positif sebetulnya. Jadi sama aja ketika Anda turun dari Avanza sama turun dari Mercy, itu pandangan orang beda, persepsi orang terhadap Anda itu beda. Tukang parkir aja dikasih 2.000, kalau Avanza nggak masalah. Dari Mercy 2.000 Anda dimaki. Iya, Gitu. iya benar. Jadi ini harus paham jadi bahwa proses personal promotion dan dilanjutkan dengan personal branding itu memang satu paket. Jadi bukan dosa juga kalau misalnya Anda melakukan personal promotion, enggak. Emang awalnya harus begitu. Iya, karena orang Gitu. juga nggak tahu juga awalnya mungkin kayak kita, kayak saya Nggak tahu misalkan gitu meletakkan harusnya. nama di Instagram tuh misalkan ya Dewa Selling, apa namanya kayak most wanted segala macam, kayak Pabi praktisi apa. Ya kalau kita nggak masukin orang juga nggak tahu kali Pak ya. Nggak tahu, betul. Itu tetap Bener. promotion itu. Tetap promotion. Nah, ketika sudah mendapatkan experience dekat dengan Kang Dewa, bergaul dengan Kang Dewa, kemudian dipandang oleh orang, wah ini siapa ya gitu. Wah ini pasti jago selling juga nih. Ya kayak ada hadisnya juga kan, kalau Anda mau dilihat sebagai orang soleh atau menjadi soleh, ya bergaul sama orang soleh. Gitu. Iya, iya, Itu iya. branding, konsep branding. Gitu. Tinggal nanti paling ininya apa ya, apa? Dalam tanda kutip mempertanggungjawabkan ekspektasi dia ya. Karena misal kalau saya punya tim nih, ada leader katakanlah di perusahaan, saya timnya Kang Dewa misalkan. Orang kan ekspektasinya, wah ini jago jualan nih gitu. Tapi kalau pas ternyata pas dia jualan itu ibaratnya memble, kan ekspektasinya malah jadi kayak tadi apa? Persepsinya udah kayak Turun. kebalik dong, merusak buat Ya, dianya gitu. Benar Pak jadi ya? reaksinya negatif, aksinya pergi. Ah iya, penting bagus tuh. Gitu. Jadi harus hati-hati. Iya teman-teman ya. Jadi ibaratnya mau pansos pun tetap harus ngukur diri lah gitu ya. Iya, iya. Dalam tanda kutip ya. Gue ini Betul. gue salah gitu kan ya. Cek-cek juga tuh. Oke teman-teman semua, kalau ada yang mau nanya silakan komentar aja, nanti saya coba akan bacakan dan kita tanyakan ke
Pak Binya ya, karena di sini langka banget nih momen untuk kita tanya-tanya ya. Ini ada yang nanya di dari siapa barusan lewat cara menentukan DNA Pak. Wah, ngomongnya udah DNA aja udah kayak Wah, udah ikutan workshop nih kayaknya dia. udah kelas berat Gara-gara nih. baca barusan bedah saya tuh. Ya, dan teman-teman ini harus tahu bahwa Kang Dewa ini karena jam terbangnya sudah cukup panjang dan karena orangnya cerdas, jadi nggak perlu jam terbang panjang gitu ya. Ada orang yang udah terbangnya panjang tapi nggak bisa-bisa, itu juga ada. Tergantung kapasitas. Gitu. Jadi Kang Dewa ini, menurut saya, kalau Anda sekarang jualan makanan, gitu, Anda bilang, teman-teman, ini jangan dibeli ya, ini nggak enak. Orang itu masih beli loh. Itu levelnya udah di atas dewa itu. Udah dikasih tahu barangnya nggak enak, jangan dibeli, masih dibeli. Nah itulah Kang Dewa. Berat. Nah Udah kultus itu berarti bahasanya levelnya apa? sudah Kalau sampai. Pak Bi nyebutnya kultus apa? Iya mengkultuskan, tapi kayak wes pokoknya harus belilah gitu. Ya itu mengkultuskan memang. Jadi setelah dikultuskan baru membela gitu. Pokoknya yang dibeli Kang Dewa, gue beli. Yang disuruh beli, gue beli. Harganya mahal loh, nggak masalah. Nggak ada diskon, nggak masalah. Nah, itu yang dicari kan kayak gitu. Iya, iya. Iya. Nah, apa tadi Pak, Oke. kondisi yang tanya tentang DNA itu apa itu gimana ya? Maksudnya apakah perlu disampaikan juga ke teman-teman untuk yang katakanlah kan belum ada basic tentang ini ya kayak apa frameworknya lah gitu Ya, kondisinya. Itu gimana? ya DNA itu ada 10 panduan, ada 10 titik yang membentuk DNA. Jadi DNA itu kalau produk ya pasti elemen pertama produk ya. Kemudian yang kedua ada elemen tempat apa enggak, ada elemen orang apa enggak, ada elemen apa lagi ya, pengalaman apa enggak. Jadi yang dijadikan DNA itu produknya kah, tempatnya kah, pengalamannya kah, Oh. atau orangnya kah gitu. Jadi DNA itu nggak harus produk ya. DNA itu nggak Hmm. harus produk. Experience juga bisa jadi DNA. Ya. Seperti Kode ini kemarin cerita, ada yang jual alat sulap. Alat sulap itu sekarang susah banget jualannya. Karena di YouTube itu triknya dibuka semua udah. Jadi Iya, iya. kalau mau ini gini-gini, gue udah lihat gitu. Jadi susah lah kalau mau jual alat sulap. Akhirnya dia menemukan bahwa yang dijual itu adalah momen. Jadi momen kedekatan si ayah dengan anaknya yang umur 4-5 tahun itu Oke. dibangun ketika dia pulang kantor punya waktu 10 menit itu apa namanya itu dia istilahnya kemarin me time-nya dengan si anak itu dibangun dengan alat sulap. Wah, ini tunjukin kartu gini. Wah, papa hebat ya, gini gini gini. Yang dijual itu momen eh, apa namanya? Saya lupa istilahnya. Family Oh, time dia apa? pakai bukan family time, tapi ya quality time. Quality time ya. Quality time yang dijual, bukan alat sulapnya yang dijual. Nah, di situ menunjukkan bahwa DNA-nya bergeser nih dari produk ke experience. Iya, iya. Gitu. Jadi DNA itu sebaiknya memang genetikanya dipegang terus ya. Tapi tidak berarti dia mati di situ enggak. Karena dalam banyak kasus seringkali lu beli produk gua, lu dapat pengalaman ini gitu. Kalau nggak beli produk gua, lu nggak dapat pengalaman ini. Contohnya Starbucks. Iya, iya. Starbucks itu jualannya memang kopi, produknya memang kopi. Tapi yang dijual sama dia tuh experience di Starbucks-nya itu. Ya kayak yang Kang Dewa bilang lah di YouTube itu. Itu udah bener banget. Itu kan ilmunya siapa itu? Viral lagi Pak ramai itu. Iya, saya ikut viralin itu. Nah ini menarik ya tentang DNA ini masih nyambung tentang DNA ya. Karena salah satu juga seorang DWK Prayoga sebagai personal pada saat membangun perusahaan billionaire coach katakanlah, ini gimana caranya dia juga punya DNA sendiri gitu. Nah sehingga kita ini dapat kayak feedback dari customer yang loyal itu yang ikutan workshop
mereka sering kali memberikan feedback bahwa lu kenapa sih mau ikutan mulu dan segala macam dan sampai semua ikutan diikutin gitu kan. Ya gue enak aja sih kayak apa di kelas tuh kayak belak-belakan aja kan ya dibuka gitu. Nah, sampai akhirnya anak-anak di kantor tuh baru nyadar mungkin ini menjadi apa ya, sebuah DNA kita nih karena kenapa bisa belak-belakan kalau bahasa kita? Ya karena kita saya pribadi sebagai dewanya nih, gue punya bisnis multi bisnis yang ibaratnya kalau gue mau bagi dapurnya terserah gue punya gue bukan punya klien ibaratnya. Kalau punya klien kan ada MOU-nya gak boleh gitu kan. Ini punya gue gitu. Dibuka tuh mereka akhirnya baik lagi. Jadi teman-teman perlu menemukan tuh DNA-nya. Nanti kalau udah bicara DNA udah ketemu, baru yang lainnya ditemukan juga tuh yang lain. Ya. Pak tadi ada yang nanya juga nih Pak. Ya. Contohnya gini Kang Dewa ya. Kalau ada masakan yang namanya gulai ikan gitu ya. Gulai ikan. Itu DNA-nya, resepnya, bahannya, atau prosesnya. Oke. Jadi seorang Dewa Eka itu bisa dilihat dari resepnya, teori-teorinya dia, bisa juga dilihat dari bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya ngambil dari mana, Bisa juga dari prosesnya. Karena ketika Anda memasak nasi goreng saja, itu resepnya harus tahu, harus bagus, harus benar. Yeah. Bahannya harus benar, prosesnya harus benar. Urutannya salah ya beda, we. Kalau resepnya udah benar, bahannya udah benar, itu nasinya dulu digoreng atau bumbunya dulu digoreng, hasilnya beda kan? Gitu. Kenapa saya berani bagi resep? Kenapa Kang Dewa berani bagi resep? Saya tahu. Iya, udah Pak. Karena ketika dapur. Iya. Ya kita udah sama-sama lah ya. Iyalah. Jadi, oke, sampai bahannya dibuka, Kang Dewa. Terbuka sekali. Ini resepnya gini, bahannya begini. Terus ya udah, silakan digoreng gitu. Padahal justru enak enggak ada enaknya tergantung dari gorengannya itu. Iya, prosesnya. Proses itu. Menggorengnya, lamanya berapa menit, berapa ini, dibaliknya kapan gitu. Dicampur telurnya kapan itu beda banget rasanya itu. Aduh. Itu teman-teman ya, ini pokoknya beda ya kalau ngobrol sama Pak Bi itu apa namanya teman-teman yang gak ngikutin itu. Ini gue kok kayaknya gak nyambung ya, makanya ikutin terus tuh follow akunnya Pak Bi, jadi nyambung. Sama kan di belakang sering ngobrol. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan dari Kang Arih nih, Arih Budi Utomo. Oh, Kang Arih juga alumni kita nih, luar biasa, beliau trainer hebat juga nih. Pak Bi, teman saya Ustadz, ya, sudah level nasional, kemudian mau mengubah brand jadi seorang coach, kok kayaknya berat ya, makanya dari Ustadz jadi coach gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya, karena menyebut Ustadz, saya pakai contoh aja ya. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Ustadz Yusuf Mansur itu, saya ketemu dia itu 2013. Saya diundang ke rumahnya pas hari Natal, jadi pas libur. Saya main ke rumahnya, dibawa keliling. Terus dia selalu bilang ini semua hasil sedekah. Sedekah. Sehingga persepsi saya tentang Yusuf Mansur adalah Ustadz yang sedekah. Jadi Yusuf Mansur itu kategorinya Ustadz, tapi DNA-nya sedekah. Gitu. Ya. Nah, udah muter-muter, udah makan siang segala macam, dia tanya, Pak Bi kan pernah bikin presiden. Kira-kira saya bisa nggak ya jadi presiden ya? Gitu. Terus saya bilang, ya kalau nggak presiden, oke presiden lah, dia bilang gitu. Saya bilang gini, presiden itu perlu ilmu banyak. Pembantunya aja 34 menteri. Gitu. Meskipun pekerjaannya cuma satu. Presiden itu pekerjaannya meletakkan Indonesia di peta dunia. Kerjanya cuma satu. Tapi dia butuh 34 pembantu. Artinya, kalau Anda mau jadi presiden, Anda harus punya ilmu paling tidak separuh dari 34 itu. Dan cara memanage-nya harus tahu. Anda pilih deh, mana yang akan membuat Indonesia bisa diletakkan di peta dunia. Oh gitu ya. Nah, terus itu. Ada Petren lah, ada apa segala macam. Sekarang ini persepsi saya tentang Yusuf Mansur adalah Ustadz yang serba bisa, bukan lagi sedekah. Bukan sedekah lagi, Pak ya? Ya, jadi itu bisa bergeser, Pak. Bisa geser. Nah, ini adalah
apa namanya, sebetulnya Ustadz ke coach itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Cuman kegiatannya dia itu, coba Ustadz Yusuf Mansur sehari bisa berapa kali posting? Waduh, itu udah berapa kali itu sehari itu. Ini lagi live juga Sampai kayaknya di sana, Pak. baru Saya lagi live live juga. juga tuh beliau tuh, sama Pak TDW tuh. Barengan kita. Iya, saya bilang sama dia, Ustadz, saya ini situ yang nggak pakai masker, gua yang miris. Saya bilang gitu. Kejadian deh. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang udah sehat juga beliau, beliau Udah Pak ya. sehat. Nah ini Ya, ini ada nanya lagi nih Pak. Ini menarik karena mungkin terjadi juga sama teman-teman yang terutama yang udah secara apa ya terasa udah mulai berkurang dari Wina Yu Anita. Kalau persepsi pertama konsumen gagal dalam artian produknya tuh jadi jelek gitu ya di mata dia, berarti persepsi udah jelek. Gimana cara membangun kepercayaan kembali Pak? Berarti udah kayak apa ya, wis rusak gitu ya. Udah kayak ya gitu ya. Ekspektasinya segini, dapatnya segini. Ya, balikinnya tuh gimana Pak? Ya, yang paling bagus itu menghilang dulu ya, menghilang dulu, Oke. kemudian kembali dengan format baru, gitu. Menarik nih ya. Ngilang Ya. dulu balik lagi dengan surat baru ya. Nah, ini adalah teori frekuensi sebetulnya. Jadi orang itu pada pertemuan ke-13 itu akan bisa cerita detail tentang orang tersebut. Pertemuan ke-13. Ya. Jadi saya sering kasih ilustrasi di kelas itu, Kang Dewa mau berangkat ke kantor, banci, jadi akhirnya udah Pir, kasih duit 2.000, pergi dia. Udah, lupa, berangkat ke kantor. Besok pagi, buka gerbang, ada lagi. Terus, oh, gila nih orang, balik lagi, kasih duit, pergi. Hari keempat, itu masih datang 4 kali. Kang Dewa udah nggak tahan, cerita sama teman di kantor. Gue nggak tahu nih lagi ada apa nih. Mimpi apa gue didatengin banci tiap hari. Oh gitu? Iya, gue kasih duit aja pergi. Udah, sampai itu ceritanya. Tapi begitu ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-13, Anda nggak tahan lagi. Anda bilang lagi ke sekretaris kantor. Lu ingat nggak gue cerita ada banci datang ke rumah gue? Iya, itu banci keterlaluan. Kenapa? Bulu keteknya kagak dicukur. Jempolnya warna merah, ini warna hijau, jadi detail sekali. Padahal awalnya nggak suka. Iya, Anda bisa cerita detail sama orang yang Anda nggak suka. Pada konteks yang ke-13. Setelah itu, kalau banci itu datang terus, itu udah tidak mengganggu lagi buat Anda. Ya. Karena mengganggu itu ketika Anda masuk toilet, itu 5 menit pertama atau mungkin 1 menit pertama berasa baunya. Tapi setelah 1 jam Anda sambil WA-an gitu, itu baunya udah hilang tuh, nggak terasa. Nah sama dengan iklan, sama juga dengan branding. Nah apa yang terjadi ketika hari ke-14 banci itu hilang, nggak datang lagi. Kang Dewa nggak aware, nggak tahu. Hari ke-15 baru nanya sopir, Pir, itu kemana ya banci ya? Mati kali ya? Gitu. Hari ke-16 nggak ingat, hari ke-17 ingat, hari ke-18 datang lagi, itu banci. Pertanyaan saya, reaksi apa yang Anda lakukan begitu lihat banci itu balik lagi? Malah jadi kangen Pak ya. Malah pengen ngasih. Anda buka kaca mobil buka, terus Anda tanya, kemana aja lu? Mana aja lu? Mati lu. Nah, ini adalah konsep yang disebut frekuensi. Jadi, harus ada menghilangnya. Apalagi kalau kemudian terjadi yang buruk tadi. Ini awalnya benci loh, nih sama banci ini benci loh. Iya, iya. Begitu konteksnya udah cukup, Anda hilang, ya,
Begitu muncul, malah ditanyain, kemana aja lo? Kangen gua sama lo. Loh, tadinya benci. Iya, iya, iya. Aduh. Nah, ini konsep ini yang tidak disadari teman-teman nih. Jadi, nggak cuman konten, nggak cuman list building, nggak cuma Bener, Pak. frekuensi ya. Setuju, Pak. Harus tahu memainkan apa momentum ini. Kayak launching lah, launching kan juga begitu ya. Iya, betul. Ya, launching kan juga memainkan itu sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau kalau kita jualan udah kesannya jelek gitu ya, ya udah menghilang. Muncul lagi baru, diperbarui ini. Ya, diperbarui itu yang jelek-jeleknya itu. Versi baru, apa premium kayak apa kayak terserah. Bahkan kalau tanpa ada jelek pun, Pak, kalau ibaratnya kalau bicara tentang manusia, Pak ya, segala hal yang baru jadi kayak sesuatu yang apa ya, yang kayak dikangenin gitu. Ini tuh teori selling ya, kayak baru, oh ada lagi yang baru dibeli. Iya. Jadi emang nggak bisa dipungkiri, love and hate itu emang ada. Jadi love and hate relationship itu ada. Terhadap orang ada, terhadap barang ada. Ada barang yang sudah Anda nggak suka, Anda taruh nih. HP lama gitu. Terus satu hari Anda beberes, wih, ini kenangannya nih. Gua dulu waktu pakai HP ini, gua bisa gini-gini. Nah, jadi tiba-tiba yang tadinya udah nggak dipakai, udah dibuang pun dipungut lagi. Jadi memang ada love and hate relationship. Ini harus bisa dimainkan. Ini harus dimainkan. Iya, iya, iya. Menarik ya. Ini teman-teman ini ilmu banget nih, daging banget nih. Banyak yang request minta untuk di-save nih live-nya. Ya, doain aja kalau nggak lupa ya. Wah, tadi siang ini, kan ada dapat ini. Bukunya Kang Dewa nih, Bodo Amat. Itu kan sebetulnya menjual sesuatu yang sebetulnya nggak harus dijual. Iya, Pak. Bener. Ini orderan udah ribuan, Pak. Saya belum beres pokoknya. Nah, itu dia. Seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Kalau nggak gitu, bukan Dewa. Bukan Dewa. Itu memang brand kita. Itu. Kalau kalem-kalem aja biasa lah. Itu keluar dari brandnya itu. Aduh, kacau. Yeah. Jadi tadi ada yang nanya pas siang, Pak. Nanya gini, ada yang nge-DM ke saya tuh, apa pas saya bikin, ada yang menitip pertanyaan buat Pak Bi gitu. Dia nanya gini, Kang, apakah branding itu selalu berawal dari permasalahan konsumen gitu? Karena kayak ada dualisme, ada yang bilang bahwa itu selalu dari market, dari masalah. Ada yang bilang bahwa enggak, gue pengennya gini gitu. Karena saya bikin branding kemarin pada saat bikin brand baru ya, merek baru untuk produk baru kita tuh berawal gak dari masalah gitu. Kita bikin dari gue pengen yang ini dari gini. Bu, caranya marketing, mau gue cari marketnya. Nah itu gimana, Pak? Tanggapannya, Pak? Ya, jadi kalau kita berangkat dari produk kategori, itu harus kita lihat bahwa kategori ada itu karena ada yang butuh. Karena tidak ada disiplin marketing yang mengatakan bahwa marketing itu adalah menyelesaikan masalah, bukan. Marketing itu adalah demand creation. Menciptakan demand, menciptakan kebutuhan dan keinginan. Karena ya permintaan itu datang dari kebutuhan dan keinginan. Yang butuh dibikin ingin, yang ingin dibikin butuh, gitu kira-kira gitu. Nah, setelah itu terjadi, masuklah pasukan selling. Untuk harus beli sekarang. Ya, harus beli sekarang, jangan besok. Gitu. Karena besok bakal kehabisan, bla 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 lah. Ya. Besok Senin naik. Gitu. Nah, setelah itu baru pasukan branding kerja. Supaya orang itu beli lagi gitu. Jadi branding itu sebetulnya tujuannya untuk supaya beli lagi. Gitu. Bukan untuk jualan produk. Jualan pertama itu dengan marketing. Create demand dan 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 need ya, need and want gitu. Nah, ada teori juga yang mengatakan kalau produk kamu mau dibeli orang, maka berangkatlah dari masalah. Gitu. Masalah konsumen itu ciptakanlah produknya. Gitu. Sehingga karena masalahnya real, maka produknya pasti dibeli. Gitu. Nah, kelemahan dari teori ini adalah ketika masalahnya selesai, diselesaikan oleh produk itu, dia nggak beli lagi. Padahal goalnya branding adalah supaya beli lagi gitu. Beli lagi, dihilangkan. Gitu.
saya tidak berangkat dari masalah. Saya Oke. berangkatnya dari perilaku, dari habit, Perilaku ya. dari ritual harian gitu. Nah, kalau berangkat dari situ, itu apa namanya pasti akan dibeli tiap hari. Contohnya keripik Kang Dewa itu, Sang Dewa itu adalah untuk perilaku me time. Mm-mm. Orang di rumah kerja bosen, ini bosen, udah semuanya nonton TV, nonton drakor, itu me time, Ya, udah. gitu. Itu menjadi perilaku sekarang. Makanya kenapa keripik kenceng? Iya. Karena Apalagi tadinya sekarang cuma kondisi pandemi gitu ya. Me time-nya iya, banyak. kalau Ngemil. Ngemil lah. ya jadi Ngemil kalau lah. jadi banyak banyak mazhab ya, tapi saya termasuk yang tidak bukan termasuk yang demand follower ya, tapi saya termasuk yang demand creation. Jadi menciptakan demand, gitu. Menciptakan demand itu pekerjaan dari marketing. Nah setelah demand jadi, udah terjadi transaksi, mengubah transaksi menjadi persepsi itu urusan branding. Branding. Iya. Nah dari sini saya dapat quote bagus ya, apa hubungannya marketing sama branding nih teman-teman ya. Ada quote yang biasanya ini keren banget sih, marketing branding. Hubungannya apa sih Kang? Marketing itu tadi tentang kebutuhan kan. Jadi kalau ibaratnya dihubungkan, brand itu gimana mengubah butuh jadi betah gitu. Ah, keren keren. Ya diksinya kan gitu. Yang buta makin butuh marketing gitu kan. Itu Yang betahnya Sang kemudian Dewa betah ahlinya lagi. tuh. Iya, ya gua penulis. Betul betul betul. Penulis dan satu, gendeng. Ah. Kalau nggak Ini gendeng nggak bisa begitu. iya, iya. Kalau saya Ini baru separuh gendeng. ini orang-orang masih pada stay aja pas 970 orang, Wah, luar biasa udah sejam ini. Masya Allah. Ini Kang Dewa manetnya luar biasa. Masya Allah ya. Pak ada apa gitu kelas atau apa workshop itu terdekat? Offline mah belum ada ya. Saya besok baru pertama kali pada first kayaknya di Bandung tuh. Bismillah Saya lah. belum berani. Belum Kalau berani kalau Pak. offline belum Offline berani ya. karena banyak yang mengatakan ini yang tahun ini keluar strain baru ya. Strain baru itu lebih ganas lah gitu, Iya, lebih iya. cepat penularannya. Jadi makin takut saya keluar. Iya, horor banget Pak. Pokoknya harus protokoler Ya. dijagalah kalaupun keluar pun gitu. Kalau workshop online akhir bulan mungkin saya akan bikin ya. Akhir Eh, bulan ini Pak ya. ya, tapi saya collab sama anak saya. Hmm. Kita akan bikin tentang rebound. Jadi teman-teman yang bisnisnya turun tahun 2020, kita kasih checklist, checkpoint, bagaimana cara mengungkit kembali naik ke Wah, atas. Jadi mantap itu itu ini banget tuh. Buat itu ya orang-orang ini ya. Orang-orang yang drop kemarin tuh. Wah, itu. Itu tanggalnya ya. belum ada Tapi pasti Pak ya. Tanggalnya. belum, Nanti saya masih ah, nanti ikutin aja akhir ya, pokoknya akhir follow ya, akunnya Pak Bi, nanti informasi tentang jadwal-jadwal beliau juga ilmu-ilmunya pokoknya mantap lah, konsisten dengan dunia itu nah ya, dunia perbrandingan. saya Gimana? Pak? sudah bikin member area Hmm? untuk branding, marketing, selling elementary. Oke. Elementary itu basic banget lah. Kalau waktu kita bikin workshop itu, yang waktu Hmm? Kang Dewa 4 hari Pak, ya? selenggarakan itu, Berapa hari yang itu 4 Pak? hari ya, itu di atasnya. Iya, iya. Ini yang di bawahnya lagi, jadi yang betul-betul kayak lemparan bola, terus persepsi, itu basic banget lah. Itu sudah ada kalau mau login, itu masuk ke bmselementary.com. Oke. Jadi bmselementary.com. Monggo teman-teman, ya nyatet. Nanti deh di-share juga tuh di IG story ya, diingetin. coba saya ketik Ini sini ya. ini saya ada ini ya, ada salah satu bocoran mungkin nanti bisa di inilah ya sama waktu saya belajar dari Pak Bi tentang marketing selling branding, branding marketing selling. Ini ilmunya powerful banget lah pokoknya. Nanti sama Pak Bi yang sambil ngetik ini ya yang barusan alamatnya. Oke, ini sebagai ini aja sih. Bagi banyak teman-teman yang ini saya coba pin komen. Sorry. BM ini BM S. S ya BMS Ya, ke bmselementary.com. Nah itu monggo ke situ aja deh ya. Ini salah satu ya bocorannya itu mungkin nanti. Nah ini nih, wah ini keren banget nih salah satu slide Pak Bi yang ini jadi pembahasan kami di internal di perusahaan. Pokoknya mah
ini keren banget lah. Ini itu uniknya Pak Bi ini selalu bisa membuat bahasa menjadi mudah, definisi menjadi sebuah yang ya gimana caramu how to-nya kalau apanya aja gak jelas gitu Pak. Ya. Ini Tapi begini, ini Kang Dewa. selling ini. Ini marketing selling gitu. Kalau gue bisa nagih gitu. Ya. Leader Pak, owner harus nagih. Owner. Iya. Eh, Kang Dewa harusnya sudah sampai level apa namanya business valuation ya. Wah, Masya Allah. Divaluasi bisnisnya dan brandnya harus divaluasi juga. Itu Iya, nanti iya. kapan-kapan kita ngobrol lah. Iya Pak, itu Pak penting juga. Iya. Masya Ya. Allah ya. Ah ini gak Terus kerasa udah sejam juga nih teman-teman ya. iya. Luar biasa, pertanyaan masih banyak yang masuk. Cuman nantilah kapan-kapan kita coba bahas lagi, kita live lagi. Minggu depan kita cari waktu Pak, gantian Pak ya. Nanti Ya, gue boleh. dikulitin. Gue yang Ya, dikulitin. apa namanya? Saya cuma ingatkan teman-teman ya, supaya tajam melihat persoalan teman-teman UKM ini. Kita tuh beranggapan bahwa teman-teman UKM itu punya kemampuan semuanya. Jadi produksi bisa, kemudian marketing bisa, funneling bisa, macam-macam. Yang mana sebetulnya kalau bicara produksi, itu UKM itu udah paling top ya. Saya berani membuat statement bahwa tidak ada satupun korporat yang mengalahkan UKM di dalam rangka membuat produk warisan budaya. Jadi kalau yang namanya rawon itu yang enak ya di Pasuruan. Kalau di BSD itu nggak enak. Itu apalagi kalau dibuat oleh korporat. Karena saya pernah bikin Indomie 42 macam rasa, soto dari Aceh sampai Papua, tapi nggak pernah bisa ngalahkan sotonya Cakman, sotonya Cakno, nggak bisa. Sotonya Cahar. Karena apa? Karena mereka pewaris tunggal dari warisan budaya ini. Kalau itu udah nggak, no question lah, kalau teman-teman UKM itu jagoan di situ. Nah, itu ibarat kiper, itu pemilik bola. Tapi kalau bolanya dipegangin terus, bola itu nggak bergulir. Padahal bola ini harus bikin gol. Iya. Produk ini harus bikin sales, kan gitu. Yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan itu gelandang-gelandang tengah. Makanya lahir Maradona, kemudian Cristiano Ronaldo, Mario Kempes, Messi, dan segala macam. Jadi, yang dibutuhkan teman-teman itu, Kang Dewa sudah melakukan, yaitu menciptakan pemain gelandang yang membantu jualan supaya masuk ke gawang. Gitu. Nah, ini sebetulnya sudah menjawab. Tinggal sekarang bagaimana kita perluas dan kita perkuat. Itu tentunya tidak hanya pasukan, harus ada aplikasi yang mendukung terhadap itu. Harus punya sebuah super apps ya, yang bisa menggulirkan lebih cepat. Nah, ini kapan-kapan kita ngobrol lah soal itu. Ya, siapa? Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mendownload atau mau ikutan workshop yang BMS Elementary, saya sarankan banget. Karena kalau saya ditanya yang elementary itu kadang-kadang suka sebel. Gitu. Iya. Sama Pak. Alah lu nanya gitu doang nanya. Gitu. Oh, ini udah ganti dekade nih, udah 2021 nih. Iya. Itu 2020 ke sana boleh lu nanya itu. Sekarang nggak boleh. Itu untungnya kita juga teman-teman ya kita paham lah kalau bicara tentang ego pribadi juga kadang tadi ya sama-sama kayak Pak Bi, lu gitu doang nanya, tapi kan tetap juga kita ngomong gitu juga kita aja. Iya. Nah, cuman bikin program itu tadi dalam rangka lu mengukur diri nih, lu stepnya di mana? Kalau masih basic jangan sesuatu ikut expert, kayak nggak nyambung bahasanya gitu kan. Basic sama kayak gini kan. Gitu. Sama kayak gini. Ada yang ikut workshop saya dengan harapan langsung bisa gitu. Karena janjinya kan bisa bikin brand. Tapi banyak kemudian alumni yang mengeluh. Ini udah ikut workshop Pak Bi, kok saya belum bisa bikin brand. Kok saya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Saya pikir kenapa ya? Padahal saya udah mempermudah, udah ya kayak Kang Dewa udah langsung bisa gitu ya. Tapi yang lain-lain itu kok katanya susah, nggak nyambung, loading lambat gitu. Lalu saya ketemu Kang ternyata. Apa itu Pak?
bahwa yang saya ajarkan di workshop itu bukan teori, tapi model. Model. Tadi yang Tadi. Kang Ya, Dewa bilang. Itu mindset. Ini adalah saya bercerita langkah-langkah saya ketika bikin brand. ya, Lah kalau saya ajarin langsung bisa, nanti ada 1.000 subaktor. benar, benar. Ya kan? Jadi makanya ya kemudian tadi resepnya bisa saya bagi, bahannya bisa saya bagi, prosesnya saya kasih tahu, tapi rasanya tetap nggak sama. Itu dia. Itu magicnya di situ lah. Kalau kata Seth Godin kan magic, magicnya di situ. Iya. Loh, saya kan ngikutin apa namanya produk launch-nya Kang Dewa kan. Iya, Gini dulu online Pak lah B, gini dulu, gini dulu. Udah gitu habis ini gini. Tapi hasilnya tetap nggak sama sama Kang Dewa. ya. Iya, iya. Saya Ada harus ngaku magicnya, itu. Harus ngaku itu. ada magicnya. Masya Ilmu bisa Allah. dipelajari, tapi proses bisa dipelajari, tapi hasil tetap nggak bisa sama. Iya, iya, iya. Nah, salah satu juga apa tips buat teman-teman semua yang UKM tuh ya supaya gampang nempelnya di kepala ini, mungkin juga tadi Pak Bi, Kang Dewa cepat gitu ya. Karena saya merepetisikan ilmu yang dipelajari. Jadi misalnya ya udah nonton video ini nih, udah nonton nih kan, di save, katakanlah sama saya di save, besok coba atau sebelum tidur nanti bikin resumenya ya, supaya lebih ingat lagi, dicatat ulang, di-share di story, mention kita-kita, besok ajarin lagi. Mengajarkan itu bukan berarti kita udah jago, justru sebagai Ya. reminder sistem bahwa oh gue kemarin malam belajar sama Kang Dewa dan Pabi tentang ini, diajarin ke timnya gitu loh. Itu cara Ya, saya betul, belajar. Jadi monggo teman-teman bisa dicoba juga tuh. betul. Ya, setuju. Wah, Masya Allah. Pak, nanti kita selalu minggu depan Pak ya. Coba kita kontak-kontak Minggu lagi depan deh siap. Mas. Ya, nanti Habis kapan itu jadwalnya kita mainkan ya. kita bikin kolaps lah apa kayak gitu biar sering-sering ketemu nih kangen juga nih kalau Ayo, ayo, siap. Nanti kontak-kontakan aja Pak. kolaps apaan Japri-japri ya ya. siap. Ya, ya. Masih banyak Pak ya. Salam buat Ibu ya dan Sama-sama. kawan yang lain. Sama-sama. Yuk, Ya. Assalamualaikum. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget. Kurang lebih hampir 980 orang yang hadir tadi menyimak pemaparan pengalaman dari Pak Subiakto. Bagaimana kita tahu semua bahwa beliau di pengalamannya luar biasa banget. Ya tadi ya, salah satu hal yang tidak mudah untuk diduplikat adalah pengalaman. Jangankan usia, jangankan pengalaman berpuluh-puluh tahun gitu ya. Pengalaman saya saja yang katakanlah jualan ikutan kontes affiliate, menulis buku yang cuman 29 kali, 28 kali gitu ya. Itu orang lain mau ngebutnya itu berada berat gitu. Padahal itu tidak berbasis usia dan waktu gitu ya, cuman hasil kan. Nah ini berat apalagi yang berbasis waktu dan usia gitu. Nah maka teman-teman semua kalau memang pengen belajar lebih banyak tentang dunia branding, personal brand, product brand, corporate brand, apapun itu, monggo nanti follow aja akunnya Pak Subiakto. Insya Allah di sana juga sharing sering tentang dunia branding ya. Itu aja mungkin dari kita berdua teman-teman semua. Terima kasih. Insya Allah nanti saya coba akan save juga video ini. Monggo nanti udah hasil save ini di share juga ke teman-teman yang lain. Kalau kalian punya pasukan, suruh komen juga di dalamnya dan diramaikan lah supaya UMKM Indonesia juga semakin naik kelas. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.